Koneksi internet mulai dijalankan. Nah, kini saatnya berburu barang-barang lewat toko-toko online yang bertebaran di dunia maya. Butuh konsentrasi ekstra, mencari setiap kesempatan yang bisa diambil, meraup barang secara gratis. Barang yang dicari kebanyakan adalah barang pesanan untuk dijual kembali ke pihak ketiga. Tapi tak jarang para karder berinisiatif memilih barang-barang yang tengah laku di pasaran, tapi tentu saja dijual dengan harga miring. Ya kalau barang seperti itu boleh dikatakan kayak barang BM ya, jadi selisihnya hampir separuh dari harga normal, harga pasaran. Dan aku sebenarnya nggak terlalu pusing untuk mikirin masalah jual ya, karena itu udah ada yang ngurusin juga sih. Jadi aku tinggal fokus aja, aku nyari barangnya. Aku gimana caranya supaya dapat barang itu sampai ke tanganku, atau nggak perlu sampai ke tanganku, nggak masalah. Jadi sudah ada orang yang ngurusin juga. Jadi tinggal aku mungkin terima duitnya langsung. Toko-toko online dari luar negeri biasanya menjadi sasaran utama. Yang menjadi menarik, barang apapun bisa dibeli, tidak peduli selangit harganya. Syaratnya cukup mencari akun kartu kredit yang limitnya mencukupi untuk membayar harga barang itu. Data-data kartu kredit ini adalah hasil dari membobol data yang ada di situs jual beli online. Aku cari toko yang kira-kira dia security-nya itu bisa dijebol gampang. Udah dibuka security-nya. Terus dari situ aku buka dari katakanlah dari websitenya itu aku buka, aku bisa aku download semua daftar transaksi yang ada di toko itu. Jadi kalau misalnya di situ ada 1000 sampai 2000 transaksi, aku ambil semua datanya dari situ. Nah, dari data itu aku pakai lagi buat beli. Kartu kredit nasabah luar negeri jadi pilihan utama. Untuk pembayaran sebesar gitu ya, kita kan kita ngerti dulu jenis kartu kredit yang mau kita pakai. Misal kartu kredit platinum, kartu kredit gold, kan mereka juga punya limit. Jadi biasanya kita kalau gede gitu kita split sampai 4 sampai 5 kartu kredit. Kalau di Indo untuk data-datanya sih agak susah didapetin. Terus untuk limitnya juga terlalu kecil untuk melakukan pembayaran gitu. Jadi kita nggak pakai yang Indo. Gimana? Perbedaannya dengan bobol yang di Indonesia sama di luar negeri? Kalau kita pakai luar negeri kan, pakai kartu kredit luar negeri, kita gampang dapetinnya itu. Untuk data-datanya. Tapi jangan gembira dulu, bukan tidak mungkin kartu kredit nasabah dalam negeri juga ikut dijarah. Kita dapatkan akun orang Indonesia itu dari orang Indonesia yang berbelanja di situs luar, di merchant luar gitu. Dia menggunakan kartu kredit, terus kemudian kita berhasil mempenetrasi web merchant tersebut, akhirnya database orang Indonesia itu dapat. Barang yang akan dibeli sudah ditarget dan mendapat data kartu kredit. Langkah selanjutnya, mengirim surat elektronik atau email kepada si penjual. Semua data seperti nama dan alamat dipalsukan untuk mengelabui serta menghilangkan jejak dari endusan aparat. Setelah proses email kita kirim email, kita mau beli 10 pieces gitu kan, dan kita minta kalkulasi total pembelian. Nah, setelah total pembelian kita kirim kartu kreditnya untuk pembayaran. Data palsu terisi lengkap, tinggal menunggu surat balasan dari sang penjual yang tentu saja tidak sadar barang yang telah dibeli secara ilegal. Jika sudah ada balasan seperti ini, artinya transaksi telah disepakati.
Lalu bagaimana barang yang dibeli tersebut bisa sampai di tangan kalau alamat yang dikirimkan adalah alamat palsu? Disinilah letak kecanggihan para hacker dan karder. Kita kan dapat tracking number, nomor pengiriman buat ngecek mana keberadaan barang kita kan. Nah itu kita kasih ke dropship, dropshipping, tempat pengiriman barang itu. Nah setelah mereka dapat tracking number kita, mereka yang mengurus barang-barangnya. Setelah barang sampai di tempat pengirim barang, baru mereka kirim ke kita. Setelah barang kita, di tangan kita, nanti kita hubungin ke broker buat jualin itu. Kita udah bikin kerjasama sama mereka kalau kita butuh jasa pengiriman untuk barang-barang yang dikirim dari dropship ke tempat kita gitu. Dan sekarang teman-teman lebih banyak dia kerjasama dengan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar Indonesia, contohnya di Singapura. Jadi kita punya teman di Singapura dan dia juga punya secure address buat kita shipping barang ke sana. Jadi kita diberi address, diberi ID dan diberi nama yang udah dia tentukan. Kemudian kita diminta untuk mengirim semua barang yang kita pesan, kita order dari toko itu ke alamat itu. Untuk segala sesuatunya dia yang urus. Jadi begitu barang kita dapat, barang dikirim, kita dapat tracking number, itu semua sudah diurus sama dia ketika barang datang. Nanti kita tinggal diinformasikan barang mau dikirim kapan ke tempatku. Tapi ada juga cara lain agar barang yang dipesan bisa sampai di tangan, meskipun yang diisi adalah alamat palsu. Karder ini misalnya harus membuat KTP palsu agar bisa mendapatkan barang yang dipesan. Karder ini memesan kartu identitas palsu melalui salah seorang kerabatnya. Hal ini dilakukannya tiap kali ia membeli barang. Prosesnya cukup cepat. Setelah selesai memesan barang di warnet, KTP yang dipesan sudah bisa didapatkan. Ketika barang sampai, pasti dihubungin sama kantor pos atau jasa pengiriman yang lain. Nah dari situ aku menyiapkan ID palsu. ID palsu yang udah aku siapkan sesuai dengan nama yang ada di dalam order itu. Aku sih dapat bantuan dari teman. Jadi kita sama-sama teman, aku buat ID palsu, kasih dia lah berapa gitu, dapat duit gitu kan. Nah setelah aku dapat ID palsunya, aku janjian sama orang kurirnya.